Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cantika Ekilistiana. Di sini saya akan melanjutkan materi kemarin yaitu Superlab 2. Sekarang Superlab 3. Sebelumnya kalian bisa mendownload dulu filenya di Google Drive. Nah, di sini ada instruksi-instruksi atau perintah yang akan kita lakukan di Superlab 3. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu Basic Configuration. Kita itu akan mengganti hostname di router dan juga switch sesuai dengan nama display. Terus kita tambahkan enable secret dengan password SID. Kita bisa mulai dari switch 1 dulu. And conft hostname switch 1. Lalu enable secret SID. Lalu kita lanjut ke router 2. And conft hostname RTR strip 2, lalu enable secret SID, lalu kita ke switch 2 and conft hostname switch 2, enable secret SID, lalu kita lanjut ke switch 3 and conft hostname switch 3, lalu enable secret SID. Lalu kita lanjut ke router 4 and conft hostname RTR strip 4, lalu enable secret SID. Lalu kita lanjut ke router 1, enable conft hostname router 1, lalu enable secret SID. Lalu kita lanjut ke switch 6, enable conft hostname switch 6, enable secret SID. Lalu kita lanjut ke switch 5 and conft hostname switch 5, enable secret SID. Lalu kita lanjut ke switch 4, enable conft hostname switch 4, enable secret SID. Lalu kita lanjut ke router 3, enable conft hostname router strip 3, lalu enable secret SID. Nah, kita lanjut ke part 2 yaitu configure VLAN dan trunking di switch 3, switch 4, dan router 1. Tetapi sebenarnya di switch 1 dan router 2 ini ada kesalahan di instruksi. Terus di sini kita itu disuruh membuat VLAN, terus konfigurasi trunk, dan konfigurasi yang terhubung ke semua interface yang terhubung ke server. Nah, ini kita pakai VLAN 1. Jadi untuk VLAN satunya itu default, tetapi kita hanya perlu lihat itu interface-nya FA0/1, FA0/2, FA0/3. Kita bisa buka dulu switch-nya. Kita masuk ke interface, rank, FA0/1 strip 3, lalu switch port mode access, switch port access VLAN 1, spanning 3 port phase, exit. Nah, lalu kita lihat tadi di sini kita disuruh trunk. Nah, ini trunknya jadi dia lewat FA0/4. Kita bisa buka interface FA0/4, switch port mode trunk. Terus saya terangkan juga switch port trunk allow VLAN 1. Lalu kita konfigurasikan di router 2. Nah, di sini dia melalui FA0/0 and SID conft. Nah, kita akan nyalakan dulu interface-nya, interface FA0/0, lalu no shutdown.
Nah, kita akan buat sub interface-nya untuk VLAN 1. Kita exit, lalu interface FA0/0.1 encapsulation to 1. Terus IP address-nya, untuk IP address-nya di sini 1.0. Tetapi kita itu akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN, at 192.168.1.1. Untuk subnet mask 255.255.255.0. Lalu kita coba lihat di server desktop IP configuration. Nah, di sini kita akan tambahkan IP-nya karena ini di DNS di sini kita disuruh memakai 1.2. Nah, untuk IP-nya sendiri itu kita akan pasang secara statik. 192.168.1.2. Untuk default gateway-nya titik 1.1. Untuk DNS-nya sama 1.2. Lalu kita juga isikan untuk web server desktop IP configuration. Untuk IP address 192.168.1.3. Untuk subnet masknya ini, lalu default gateway yaitu yang tadi kita pasang di DNS server 1.1. Untuk DNS servernya 1.2. Lalu kita juga isikan di email server desktop IP configuration. Nah, di email server di sini disuruh 1.4. Untuk default gateway-nya sama 1.1. Lalu untuk DNS servernya 1.2. Terus kita coba ping dari DNS server ke email server. Successful. Lalu kita coba misalnya dari web server ke DNS server. Ini juga successful. Sekarang kita lanjut ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 2, access point, dan router 4. Nah, kita buka dulu untuk switch 2-nya. N SID config. Nah, di sini kita akan buat VLAN, terus kita juga akan konfigurasi untuk terang allow sama interface di semua interface yang terhubung ke server. Nah, ini kita lihat dulu untuk VLAN-nya, yaitu VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4. Kita akan buat VLAN-nya dulu. VLAN 2, name, VLAN 2. Lalu VLAN 3, name VLAN 3. Lalu VLAN 4, name VLAN 4. Terus di sini kita akan masukkan interface-nya. Ini kita exit terlebih dahulu. Nah, kita akan masuk ke FA0/2 yang mengarah ke access point. Interface FA0/2. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 2, spanning 3 port face. Kita exit. Lalu kita lihat di sini FA0/3, 3, 4, 5, 6. Interface rank FA0/3/4, switch port mode access, switch port access VLAN 3, spanning 3 port face. Lalu interface exit, interface rank FA0/5/6. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 4, spanning 3 port face. Nah, lalu kita disuruh untuk menerangkan. Nah, di sini dia ke router 4 melalui FA0/1. Exit, interface FA0/1, switch port mode terang, switch port terang, allow VLAN 2/4. Terus kita akan konfigurasikan di access point. Kita bisa buka dulu untuk access point-nya.
kita disuruh untuk memakai SSID. Ini authentication, ini passwordnya. Kita ke config. Ini part 1. Untuk SSID-nya sekolahan, akademi. Lalu untuk authentication-nya ini, untuk passwordnya di sini disuruh dari 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kalau sudah, kita konfigurasikan juga di... Mohon maaf, di sini saya ada kesalahan ketik. Seharusnya sekolahan akademi. Nah, di sini untuk passwordnya saya kurang 7. Lalu sudah kita konfigurasikan di smartphone nol. Kita ke config, kita ke wireless. Nah, ini sama sekolahan akademi. Lalu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini sudah ada kabelnya. Lalu kita ke smartphone 1, config, lalu wireless. Untuk ini kita konfigurasikan sama sekolahan akademi. Ini lalu untuk passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tunggu saja, nanti akan ada sendiri kabelnya. Lalu smartphone 2, config, wireless. Ini konfigurasikan sama ya teman-teman, sekolahan akademi. Ini lalu untuk passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kalau ditunggu nanti akan ada sendiri kabelnya. Terus sekarang kita akan konfigurasikan ke router 4. Nah, yang mengarah ke switch itu FA, kita nyalakan dulu untuk FA 1/0. And SID, config, interface, FA 1/0. Lalu no shutdown. Nah, di sini kita sudah nyalakan untuk interface-nya. Kita exit. Nah, lalu kita akan buat sub interface. Interface FA 1/0.2 encapsulation to 2 IP add. Untuk IP-nya kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini kita akan menggunakan alamat IP pertama di setiap VLAN 192.168.2.1. Untuk subnet mask 255.255.255.0. Kita exit, lalu kita ke yang 3. Encapsulation, exit, lalu ke 4. Encapsulation untuk 4, lalu IP address ini diganti 4 saja. Nah, kalau sudah, kalian bisa lihat di sini tadi kita konfigurasikan juga di smartphone, terus kita juga konfigurasikan VLAN. Sekarang kita akan konfigurasikan untuk IP DHCP-nya di router 4 dengan DNS 1.2. Exit, IP DHCP full VLAN 2 network 192.168.2.0 lalu 255.255.255.0 lalu default router 192.168.2.1 lalu DNS 192.168.1.2. Kita exit. Nah, di sini saya sudah konfigurasi untuk IP DHCP. Nah, di sini kita juga disuruh untuk konfigurasi S code IP di router 4. Ketikkan IP
PHCP exclude 192.168.2.1 lalu 3.1 4.1. Lalu kita cek untuk IP DHCP-nya. Desktop IP configuration DHCP. Nah, di sini sudah ada. Lalu ke VLAN 4. Desktop IP configuration DHCP. Nah, di sini juga sudah ada. Sekarang kita cek di smartphone. Desktop IP configuration. Nah, di sini juga sudah ada. Nah, lalu kita akan coba ping. Ini kita delete terlebih dahulu. Lalu kita coba ping dari smartphone 0 ke PC 8. Ini failed, lalu kita akan coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Lalu kita coba dari PC 8 ke PC 10. Nah, awal-awal itu failed, lalu kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Nah, lalu kita lanjut ke part 4, yaitu konfigurasi VLAN and trunking di switch 3 dan router 4. Berarti kita konfigurasikan di sini switch 3 dan di sini router 4. Di switch 3 seperti biasa, kita akan buat VLAN lalu trunk, terus masukkan interface atau subinterface. Kita lihat dulu di sini VLAN 5, 6, 7. Kita masuk dulu ke switch 3. N, SID, conf T. Nah, terus di sini saya akan buat VLAN-nya, VLAN 5, mem, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 6, VLAN 6, lalu VLAN 7, VLAN 7, mem, VLAN 7. Terus exit. Lalu kita coba lihat interface-nya. Ini 5. Ini pasti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Interface rank FA0 flash 5, 6. Switch port mode diakses, lalu switch port akses VLAN 5, spanning 3 port face, exit. Lalu kita akan masuk ke VLAN ini, yaitu FA0/2, pasti ini 3. Interface rank FA0/2-3, lalu switch port mode diakses, switch port akses VLAN 6, spanning 3 port face, exit. Lalu kita akan masuk ke ini FA0/7, ini pasti 8. Interface rank FA0/7 sampai 8. Lalu switch port mode diakses, switch port akses VLAN 7, lalu spanning 3 port face. Mohon maaf teman-teman, sepertinya saya salah konfigurasinya. Seharusnya ini 5 dan ini 4. Berarti kita akan masuk ke interface rank FA0/5/6, lalu no switch port mode diakses, lalu no switch port akses VLAN 5, no spanning 3 port face, lalu exit. Nah, lalu yang tadi juga salah, 7 sampai 8. No switch port mode access, no switch port access VLAN 6, VLAN 7, lalu no spanning 3 port face. Kita exit. Kita masuk lagi ke interface rank FA0/4 sampai 5, switch port mode diakses,
switch port, access VLAN 5, spanning 3 port fast. Lalu exit. Nah, tadi untuk yang VLAN 7 yaitu FA0/6 dan FA0/7. Interface rank FA0/6-7. Switch port mode diakses. Switch port akses VLAN 7. Akses VLAN 7. Spanning 3 port fast. Lalu kita coba cek do show VLAN if. Nah, di sini sudah 4, 5, 2, 3, 6, 7. Lalu kita akan konfigurasikan di router 4. Kita konfigurasikan yang mengarah ke switch 3. And SID config FA0/0. Interface FA0/0 no shutdown. Exit. Lalu kita akan buat sub interface untuk VLAN 5 sampai 7. Kita ketikkan interface FA0/0 titik 5. Lalu encapsulation do 5. IP at, untuk IP-nya kalian bisa lihat di sini 192.168.5.1 255.255.255.0. Exit. Lalu 6 encapsulation 26 IP at 6. Exit. Interface FA0/0.7 encapsulation 27 IP at ini 7. Nah, kalau sudah kita bisa exit. Di sini kita akan buat IP DHCP-nya. IP DHCP full VLAN 5. Lalu network 192.168.5.0 255.255.255.0. Lalu default router 192.168.5.1. Lalu DNS 192.168.1.2. Exit. Nah, di sini untuk IP DHCP-nya 5-7. Sekarang kita akan konfigurasi untuk exclude. IP DHCP exclude 192.168.5.1. Lalu 6.1 7.1. Lalu kita akan coba cek untuk IP DHCP-nya. Nah, tadi IP DHCP-nya tidak muncul, lalu saya cek kembali, ternyata saya belum menerangkan. Nah, di sini saya sudah terang, yaitu yang mengarah ke router 4, yaitu FA0/1, lalu switch port mode terang, lalu switch port terang allow VLAN 5 sampai 7. Lalu kita bisa cek IP DHCP-nya, desktop, IP configuration, IP DHCP. Nah, di sini sudah muncul. Lalu kita cek di VLAN 6. Nah, di sini juga sudah muncul. Lalu VLAN 7. Ini di static terlebih dahulu, lalu DHCP. Nah, di sini juga sudah muncul. Lalu saya akan melakukan konektivitas atau ping. Misalnya dari PC 15 ke PC 17. Ini violet, kita coba delete. Lalu kita coba lagi. Nah, ini successful. Nah, lalu kita lanjut ke part 5, yaitu konfigure VLAN dan trunking di switch 4, switch 5, switch 6, dan router 3. Berarti di sekitar sini ya teman-teman. Ini switch 6, 5, 4, router 3. Di sini ada VLAN 8, 9, 10, 11, dan 12, 13. Kita buka dulu untuk switch 6.
N, SID, conv T. Lalu kita akan buat VLAN 8 sampai 11. Kita exit, lalu kita akan masukkan interface-nya. Nah, untuk VLAN 8 itu 9 dan 10. Interface rank FA 0/9 sampai 10. Switch port mode diakses. Switch port akses VLAN 8. Spanning 3 port trace. Exit. Lalu kita akan lihat yang VLAN 9 di sini 7 dan 8. Interface rank FA 0/7 sampai 8. Switch port mode diakses. Switch port akses VLAN 9. Spanning 3 port trace. Exit. Lalu kita lihat di VLAN 10. Di sini 5 dan 6. Interface rank FA 0/5 sampai 6. Switch port mode diakses. Switch port akses VLAN 10. Spanning 3 port trace. Exit. Lalu kita lihat di VLAN 11. Di sini 3 dan 4. Interface rank FA 0/3 sampai 4. Lalu switch port mode diakses. Switch port akses VLAN 11. Spanning 3 port trace. Exit. Terus kita akan terangkan juga di sini, berarti kita akan terangkan 2, yaitu yang mengarah ke switch 5 dan switch 4. Di sini kita bisa lihat untuk yang mengarah ke switch 2 itu FA 0/1 dan yang mengarah ke switch 4 itu FA 0/2. Interface rank FA 0/1 sampai 2. Lalu switch port mode terang. Switch port terang allow VLAN 8 sampai 11. Lalu kita akan konfigurasikan di switch 5. Nah, di switch 5 itu ada 3 VLAN, yaitu VLAN 11, 12, dan 13. Kita akan buat dulu VLAN-nya. N, SID, conv T, VLAN 11, name VLAN 11, VLAN 12, name VLAN 12, lalu VLAN 13, name VLAN 13. Exit. Lalu di sini saya akan masukkan interface-nya. Di sini 8 dan 7. Interface rank FA 0/7 sampai 8. Lalu switch port mode akses. Switch port akses VLAN 11. Spanning 3 port trace. Exit. Lalu di sini saya akan lihat di sini 5 dan 6. Interface rank FA 0/5 sampai 6. Switch port mode diakses. Switch port akses VLAN 12. Spanning 3 port trace. Exit. Lalu di sini saya akan lihat yang mengarah ke VLAN 13, yaitu 3 dan 4. Interface rank FA 0/3 sampai 4. Switch port mode diakses. Switch port akses VLAN 13. Spanning 3 port trace. Exit. Nah, di sini saya juga akan konfigurasikan terangnya. Nah, di sini berarti terangnya juga 2 arah, yaitu yang mengarah ke switch 6 dan switch 4. Di sini FA 0/2 dan FA 0/1. Interface rank FA 0/1 sampai 2. Switch port mode terang. Switch port terang allow VLAN 11 sampai 13. Nah, lalu kita akan konfigurasikan di switch 4.
N SID conv T. Di switch 4 kita akan buat dari VLAN 8 sampai VLAN 13. Nah, di sini saya sudah buat VLAN 8 sampai 13, lalu saya akan terangkan FA0/2 dan FA0/3. Interface rank FA0/2 sampai 3. Switch port mau diterang. Switch port terang kalau VLAN 8 sampai 13. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan di router 3. Kita lihat dulu yang mengarah ke switch 4 yaitu FA0/1, FA0/0, dan ini ke sini yaitu FA0/1. Kita nyalakan dulu portnya. Interface FA0/0, no shutdown. Nah, kita akan buat sub interface-nya. Kita exit terlebih dahulu. Lalu interface FA0/0.8 encapsulation do 8 IP at, untuk IP-nya kalian bisa lihat di sini 192.168.8.255.255.255.0, lalu exit, lalu kita akan lakukan sampai 13. Nah, di sini saya sudah konfigurasikan sampai 13. Sekarang kita akan buat IP DHCP-nya. Di sini kita disuruh buat IP DHCP dan exclude IP DHCP full VLAN 8 network 192.168.8.0 lalu 255.255.255.0. Default router 192.168.8.1 DNS 192.168.1.2 exit. Lalu di sini saya akan konfigurasikan sampai 13. Nah, di sini saya sudah konfigurasikan dari VLAN 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan untuk exclude-nya. Ketik IP DHCP exclude 192.168.8.1. Nah, terus saya akan cek IP DHCP-nya dari VLAN 8. Nah, tadi pada saya cek DHCP tidak bisa, saya cek kembali, ternyata di sini pas saya switch port mode terang itu yang menuju ke router itu saya tidak, jadinya ini saya ulangi lagi ya dari 1 sampai 3. Lalu di sini saya akan cek kembali IP DHCP-nya. Nah, di sini sudah ada. Lalu saya akan cek. Nah, di sini juga sudah ada. VLAN 10 juga sudah ada. VLAN 11. Lalu VLAN 12. VLAN 13.
Nah, di sini semua IP DHCP-nya sudah ada. Nah, untuk konfigurasi part 5 di sini sudah selesai. Saya akan lanjut konfigurasi part 6. Yaitu konfigurasi Rapid VVST. Konfigurasi di switch 4, switch 5, dan switch 6. Itu untuk menjadi root bridge pada semua VLAN. Kita akan mulai dari switch 4. N SID conft ketikkan SPA M rapid strip PVST. Seperti ini, di sini saya singkat. Lalu ke switch 5. N SID conft lalu paste. Lalu switch 6. N SID conft paste. Lalu kita kembali ke switch 4. Di sini kita ketikkan spanning 3 VLAN 1,8 sampai 13 sebagai defaultnya, seperti ini. Lalu ketikkan do show spanning tree. Nah, di sini kalian bisa cek untuk yang terakhir. Di sini ada tulisan this bridge is the root. Kalian bisa cek untuk VLAN 8, 9, 10, dan 11 sudah, 12 sudah, dan 13 sudah. Lalu kita lanjut ke part 7, yaitu configure point-to-point addressing between routers. Di sini kita akan konfigurasikan IP address pada semua router, sesuaikan dengan IP yang tertera di display. Lalu lakukan konektivitas. Kita akan mulai dari router 1. N SID config. Nah, di sini kita masuk ke SE2/0. SE interface SE2/0. Di sini kita bisa masukkan IP. Untuk IP-nya di sini 10.9, 10.10.10.9, lalu 255.255.255.252, karena ini slash-nya /30. Lalu ketikkan no shutdown. Lalu di sini kita exit, kita lanjut ke SE3/0, interface SE3/0. Lalu untuk IP-nya di sini 10.0, IP at 10.10.10.1 255.255.252, karena di sini slash-nya adalah /30. Lalu no shutdown. Selanjutnya kita akan lanjut di router 2. N SID config. Di sini saya akan masuk ke interface SE2/0 2/0 IP at dengan IP 10.2, 10.10.10.2, lalu 255.255.252, karena di sini slash-nya 30. Lalu no shutdown. Lalu di sini saya akan exit. Kita lanjut masuk ke SE3/0 dengan IP 10.5, IP at 10.10.10.5, 255.255.255.252. No shutdown. Lalu kita lanjut ke router 4. N SID config. Lalu di sini saya akan masuk ke interface SE3/0 terlebih dahulu. IP at 10.10.10.6, yang ini ya teman-teman. Lalu 255.255.255.252. Lalu no shutdown, exit. Lalu masuk ke interface SE2/0, IP at
10.10.10.13 255.255.255.252 no Sultan. Lalu di sini saya akan lanjut ke router 3. And SID config. Di sini saya akan masuk ke interface SE3/0 IP at 10.10.10.14.255.255.255.252 no Sultan. Exit. Lalu interface SE2/0 IP at 10.10.10.10.25. Ini tidak apa-apa, kita ulangi. 55.255.255.252 no Sultan. Nah, di sini sudah semua. Untuk koneksinya di sini sudah 85%. Saya akan lakukan konektivitas dari router 1 ke router 2 successful, lalu dari router 2 ke router 4 successful. Di sini saya lanjut ke part 8, yaitu configure OSPF in all of routers. Di sini kita akan menggunakan ID-nya itu 1. Kita bisa mulai dari router 1 and SID config router OSPF 1. Lalu saya akan promosikan network 10.10.10.8 untuk wildcard-nya 0.0.0.3 area 0. Lalu di sini saya akan promosikan yang mengarah ke sini, yaitu 10.1 dan 10.2, maka networknya itu 10.0. Lalu di sini saya akan lanjut ke router 2 and SID config. Lalu di sini saya akan promosikan yang ini 10.0 network 10.10.10.0 untuk wildcard-nya yaitu /30 berarti 0.0.0.3 area 0. Mohon maaf, di sini seharusnya saya masuk ke router OSPF 1 terlebih dahulu. Lalu saya juga akan promosikan yang 10.5 dan 10.6, maka networknya itu 10.4. Lalu di sini saya juga akan promosikan untuk VLAN 1, yaitu network untuk wildcard-nya 255 karena slice-nya bukan 30, slice-nya 24. Lalu di sini networknya kita ganti 192.168.1.0. Selanjutnya kita akan ke router 4 and SID config router OSPF 1. Di sini saya akan promosikan yaitu 10.4 dan 10.12. Lalu di sini saya akan konfigurasikan untuk VLAN 2. Kita promosikan sampai 7. Lalu kita lanjut ke router 3. Router OSPF 1. Di sini saya promosikan yang ini, lalu saya akan promosikan yang ini juga 10.8. Lalu saya akan promosikan untuk VLAN 8 sampai 13. Network 192.168.8.0 0.0.0.255 area 0.
Lalu kita cek di router 1. Show IP OSPF neighbor. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita juga cek show IP route. Di sini saya salah ketik. Nah, di sini sudah ada O-nya, yang berarti itu OSPF. Nah, kita lanjut ke part 9, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Nah, di sini kita akan konfigurasi DNS server dengan tipe record dan CNAME. Lalu kita akan mulai dari DNS server. Service, lalu DNS on kan. Untuk name-nya akademi, sekolahan, ID, tipenya record, lalu untuk address-nya 1.3. Jika sudah, klik add. Lalu kita juga akan buat untuk tipe CNAME. Untuk name-nya www.akademi.sekolahan.id. Untuk hostname-nya akademi.sekolahan.id. Add. Lalu di sini saya akan buat lagi untuk tipe record. Untuk name-nya yaitu mail akademi.sekolahan.id. Lalu untuk address-nya di sini 1.4, 192.168.1.4. Jika sudah, klik add. Lalu kita buat lagi untuk tipe CNAME. Untuk name-nya www.google.com. Hostname-nya google.com. Jika sudah, klik add. Jika sudah, kita masuk ke web server. Lalu service, HTTP. Nah, pastikan untuk HTTP dan HTTPS-nya on. Lalu kita masuk ke index, klik edit. Lalu di sini kita ganti menjadi welcome to Academy Sekolahan ID. Academy Sekolahan ID. Jika sudah, kita bisa klik save, lalu yes. Setelah itu, kita akan melakukan pengujian di salah satu PC. Di sini saya akan cek di VLAN 3 PC 8. Pastikan dia mempunyai IP DHCP. Lalu kita masuk ke web browser. Lalu di sini saya akan ketikkan akademi.sekolahan.id. Lalu go. Nah, di sini sudah ada welcome to Academy Sekolahan ID. Lalu di sini saya akan coba ping www.academy.sekolahan.id. Nah, di sini TTL. Kita lanjut ke part 10, yaitu konfigurasi email server. Di sini untuk konfigurasi email server kita akan membuat dua user nih, user 1 dan user 2. Kita juga akan setup email client pada PC 1 dan PC 2 ya teman-teman. Lalu kita bisa masuk ke web server. Nah, pastikan ini sudah on semua untuk HTTP dan HTTPS. Lalu kita ke email. Ini juga sudah on. Untuk domainnya yaitu akademi.sekolahan.id. Lalu kita klik set. Untuk usernya yaitu user 1. Passwordnya 123. Lalu klik ini. Lalu saya juga akan buat untuk user 2. Passwordnya 456. Lalu klik plus. Lalu di sini saya akan buka PC 1. Pastikan dia memiliki IP DHCP. Lalu kalian masuk ke email. Di sini untuk username kita ketik user 1. Untuk email addressnya user 1 mail .academy.sekolahan.id. Lalu untuk incoming mail server ini saya kopikan. Untuk outgoingnya juga sama. Lalu untuk username-nya user 1, passwordnya yang tadi 123. Jika sudah, klik save. Lalu kita juga buka PC 2. Pastikan dia memiliki IP DHCP.
Lalu kita juga bisa buka email user 2. Lalu untuk email addressnya user 2 mail.akademi.sekolahan.id. Lalu untuk incoming kita bisa copy. Untuk outgoingnya juga sama. Lalu untuk username-nya user 2, passwordnya 456. Jika sudah, klik save. Selanjutnya kita klik compose. Untuk to-nya user 1 akademi.sekolahan.id. Lalu untuk subjeknya connect. Di sini ketikkan halo, lalu send. Nah, di sini sudah sukses. Selanjutnya kita bisa buka bis 1. Lalu kalian bisa klik ini. Nah, di sini sudah muncul pesannya. Kita bisa buka pesannya. Nah, di sini sudah muncul yang halo. Lalu kita bisa klik reply. Di sini kita balas menjadi hi. Jika sudah send, lalu di sini saya akan ke PC 2, email, lalu ini. Oke, di sini sudah ada hasil replyan kita ya teman-teman, yang berarti email server kita sudah berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke materi konfigurasi access list. Kita bisa buka router 2. N SID conft. Lalu di sini saya akan ketikkan access strip list 100.02 karena di sini perintahnya 102. Lalu deny IP 192.168.2.0 karena di sini perintahnya untuk memblokir VLAN 2. Lalu wildcard-nya 0.0.0.255. Lalu host 192.168.1.3. Lalu ketikkan lagi seperti ini, tetapi hostname-nya 4. Jika sudah, kita masuk ke interface FA 0/0.1. Lalu ketikkan IP access strip group 102. Lalu kita pilih yang out. Exit. Lalu ketikkan access strip list 102 permit IP NI. Lalu di sini saya akan coba cek. Di sini saya akan coba cek ping di PC 8. Ping 192.168.1.3. Nah, di sini dia masih TTL. Lalu saya akan coba cek di web browser. Di sini ketikkan akademi.sekolahan.id. Nah, di sini dia masih muncul ya teman-teman. Kita akan coba di VLAN 2. Kita akan coba di smartphone 0. Pastikan dia mempunyai IP DHCP. Lalu kita coba ping 192.168.1.3. Nah, maka hasilnya itu akan DHU. Lalu kita coba yang titik 4. Nah, ini juga DHU karena kita sudah memblokir aksesnya. Kita coba untuk buka web browser. Kita ketikkan akademi.sekolahan.id. Lalu klik go. Nah, di sini maka hasilnya adalah request timeout karena kita sudah memblokir. Nah, di sini berarti kita sudah selesai untuk konfigurasi Superlab-nya. Nah, untuk completion-nya 96%, padahal kita sudah melakukan semua perintah atau konfigurasi di Superlab 3. Tapi tidak apa-apa. Sekian dari saya, apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.